Saya akan mengonfirmasi seluruh temuan saya pada Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Bung BK Ulung Hapsara. Bung BK, sehat selalu? Sehat, Ya. Mas Eman. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya, bahwa luka yang ada di hidung yang dijahit, yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian Kapolres Jakarta Selatan karena serempetan peluru, ternyata karena peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Apakah Komnas HAM juga menerima informasi yang sama karena sudah memeriksa hasil otopsi pertama? Soal keterangan tersebut sampai detail kami belum menerima ya. Artinya kami baru mendapatkan penjelasan dari tim forensik begitu. Tapi kami harus konfirmasi lagi nanti kebenarannya dengan hasil otopsi ulang dan ekshumasi yang baru kemarin Rabu kemarin itu dijalankan. Ini berdasarkan dari ekshumasi atau otopsi ulang yang kemudian dicatat, apa yang disampaikan oleh dokter di sana dicatat oleh dokter utusan keluarga. Ya. Saya yakin juga bahwa Komnas HAM juga mendengar hal yang sama. Kalau mendengar. Artinya Anda mendengar, Komnas HAM mendengar bahwa ada informasi dari dokter forensik yang mengatakan bahwa ada tembus luka dari belakang kepala hingga ke hidung. Ya, tapi kami belum bisa mengkonfirmasi Baik. kebenarannya. Termasuk juga arah dari tembakannya atau arah dari lukanya sejajar. Kami pada saat meminta keterangan dari dokter forensik, memang sudah dijelaskan luka tembaknya, terus soal kemiringan, dan juga luka sayat. Forensik yang pertama? Forensik yang pertama. Oke. Tapi kami juga saat ini masih menunggu dengan hasil otopsi ulang, supaya jelas karena apakah sinkron atau tidak. Detil yang kedua adalah soal jarak waktu antara Ibu Putri datang ke rumah TKP, rumah dinas, dengan Irjen Sambo yang kemudian datang ke TKP, berjarak hanya kurang dari 10 menit. Betulkah? Berdasarkan CCTV memang ada jarak kedatangan antara Irjen Verdi Sambo dengan rombongan Bu Putri. Begitu. Hanya kemudian secara detail waktunya apakah 10 menit, 12 menit, kami harus melihat lagi dari CCTV begitu. Kenapa kemudian saya tanyakan itu? Karena tentu dalam waktu yang pendek ada pertanyaan, apakah mungkin melakukan pelecehan dalam waktu yang sangat singkat? Ya, jadi begini, kalau soal ada isu soal pelecehan segala macam, kami masih belum sampai ke sana. Oke. Kami masih konsentrasi soal jenazah, terus kemudian soal ajudan, dan juga CCTV, plus juga soal media komunikasi, dalam hal ini handphone begitu. Saya juga dapat informasi terkait dengan ada 20 lebih panggilan tak terjawab, miss call dari Brigadir Yosua ke pacarnya, teman wanitanya yang bernama Vera Simanjuntak. Ada hal yang luar biasa, 23 kali kalau tidak salah panggilan dari Joshua ke Vera. Betul demikian? Saya bisa mengkonfirmasi, ada memang panggilan tidak terjawab. Dan puluhan. Tapi soal jumlahnya saya belum bisa mengkonfirmasi 21 atau 23 atau yang lain begitu. Oke, termasuk juga di satu hari sebelum ia tewas, ia bercerita juga sempat kepada Vera, pacarnya, yang menyatakan bahwa ia akan dibunuh oleh skuad lama. Nah, soal skuad memang kami dengar, tapi soal ancaman kami harus memastikan lagi. Komnas HAM belum memeriksa Vera. Kami sudah menerima atau meminta keterangan dari Vera di awal-awal, tapi memang dengan berkembangnya informasi segala macam kami harus memeriksa ulang. Iya, memeriksa ulang. Informasi tadi belum terungkap pada soal jumlah-jumlah itu. Oke. Karena saya mendapatkan informasi dari pengacara Kamarudin Simanjuntak menyatakan bahwa ada 2 kali laporan ingin dibunuh Brigadir Yosua kepada pacarnya di akhir Juni dan di 7 Juli. Oke. Yang selama ini terungkap hanya 1 kali, tapi ternyata 2 kali. Ya, Komnas HAM akan mendalami soal itu. Termasuk juga ada informasi terkait dengan persaingan antar ajudan Verdi Sambo. Benar demikian? Jadi begini, soal persaingan saya kira belum sampai kesimpulan ke sana, tetapi Komnas HAM sudah meminta keterangan seluruh para ajudan dalam ruang terpisah. Iya. Apa saja yang kami mintai keterangan adalah soal bagaimana pola kerja, relasi kerja, pola komunikasi, termasuk posisi dan peran dari masing-masing ajudan ketika kejadian tersebut. Tentu menjadi pertanyaan bagi publik. Kalau tembak-tembakan dari atas tangga ke bawah, satu tadi ada luka yang sejajar, rasanya tidak mungkin sejajar karena dari atas ke bawah. Kemudian juga yang kedua ada perbedaan jarak tembak, kan satu, hanya dari atas tangga. Bagaimana kemudian Komnas HAM menilai ini? Ya, Komnas HAM belum sampai olah TKP sampai saat ini.
Kenapa kemudian belum sampai olah TKP? Karena kami menganggap bahan-bahan yang kami kumpulkan dari orang-orang yang ada di sekitar Irjen Verdi Sambo belum selesai semuanya. Jadi setelah kemudian kami mendapat itu semua, terus kemudian dapat keterangan dari Irjen Verdi Sambo dan istrinya, kami baru olah TKP. Saya tentu mencermati apa yang kemudian ditemukan oleh Komnas HAM. Ya. Saya juga mencermati apa yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini misalnya Kapolres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ya. Ada perbedaan data di antara keduanya. Apakah Komnas HAM menyadari itu? Mungkin berbeda ya. Kenapa? Kemudian Berbeda dari pihak berbeda kepolisian. ya. Karena jelas kami melakukan penyelidikan independen. Terus kami titik mulainya juga berbeda. Kami memulai dari keluarga Brigadir J dan orang-orang terdekat, baru kemudian terkait dengan jenazah, baru kemudian forensik, kemudian ajudan, sampai sekarang CCTV. Bahwa kasus ini janggal, Komnas HAM mengakui. Komnas HAM mengakui ada peristiwa ini. Soal janggal atau tidaknya ukurannya beda-beda. Kalau sebelumnya dikatakan A, lalu kemudian faktanya B, kan artinya janggal. Tentu saja kami akan bicara soal berdasarkan fakta yang kami punya. Oke, baik, kami tunggu nanti dari hasil Komnas HAM, karena ini tentu menjadi sebuah hal yang dinanti oleh publik, akan transparansi, akuntabilitas kerja dari Komnas HAM dan juga tim khusus dari pihak kepolisian. Tentu kita mengapresiasi, mudah-mudahan nanti keadilan yang bisa terjawab. Terima kasih Bung BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, telah memberikan informasi di program Aiman. Masih. Sama-sama, Mas.